ini adalah bumi dalam 800 tahun, atau mungkin dalam setengah abad, atau bahkan dalam setahun. Dan itu bukan fiksi ilmiah. Jika beberapa asteroid yang diketahui menabraknya, planet kita bisa mendapatkan cincin seperti yang ada di sekitar Saturnus. Terlebih lagi, di masa lalu bumi sudah memilikinya. Dan tidak hanya sekali. Dalam video ini, Anda akan mengetahui dari mana planet mendapatkan aksesori luar angkasa seperti itu, mengapa cincin bumi berjasa dalam hidup kita, dan mengapa kita tidak ingin planet kita punya itu lagi. Pertama, mari kita lihat bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan di bumi di masa lalu. Saat ini, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mengalami dampak raksasa, tabrakan besar dengan planet Theia. Akibatnya, sejumlah besar fragmen memasuki orbit dan membentuk cincin panas tebal yang terus menghujani bumi dengan meteorit selama jutaan tahun. Namun, sebagian besar fragmen tetap berdiri dan akhirnya berubah menjadi bulan. Banyak ilmuwan beranggapan bahwa dampak meteorit dan gaya pasang surut yang disebabkan oleh bulan adalah beberapa faktor kunci yang menentukan awal kehidupan. Selanjutnya, Rick juga mempengaruhi cara pengembangannya. Tapi bagaimana caranya? Pada tahun 1980, astronom Amerika John O'Keefe berbagi satu teori yang sangat tidak biasa yang diterbitkan di majalah Nature. 34 juta tahun yang lalu, bumi tiba-tiba menjadi dingin. Dimulailah zaman es, dan kepunahan massal pun terjadi. Tetapi, jika itu adalah dampak asteroid yang telah membunuh dinosaurus 30 juta tahun sebelumnya, mamalia pada masa itu akan musnah oleh cincin orbit. Jika formasi di langit ini terdiri dari mineral ringan, mereka memantulkan banyak sinar matahari, dan itulah sebabnya planet ini dengan cepat tertutup es. Dalam 1 juta tahun atau lebih, cincin itu runtuh dan menghujani seperti hujan meteor. Menjelajahi lapisan tanah pada periode itu, para ahli geologi bahkan menemukan deposit tektite yang tidak normal. Fragmen meteorit hangus. Jika O'Keefe benar, cincin bumi ini telah secara radikal mengubah flora dan fauna di planet kita. Permukaannya menjadi sangat tidak nyaman untuk ditinggali, sehingga nenek moyang paus modern tenggelam sepenuhnya di bawah laut, dan banyak mamalia lainnya punah. Formasi es purba itu membersihkan bumi untuk primata awal, semua spesies yang diturunkan dari manusia modern. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa cincin pertama menghilang dari orbit bumi sejak lama, mereka tetap layak mendapat sedikit penghargaan karena memberi Anda kesempatan untuk eksis dan jadi bisa nonton video ini. Tapi apa yang akan terjadi jika beberapa cincin baru muncul di sekitar bumi? Faktanya, cincin itu sudah ada di sini seperti sekarang. Pada awal tahun 90-an, para ilmuwan dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA mendapati beberapa berkas partikel aneh di orbit planet kita. Bintik-bintik kecil dan sangat jarang dari debu ini membentuk beberapa cincin pada ketinggian 600 km di atas tanah. Semua planet dan bahkan bulan mungkin memiliki sesuatu yang serupa di sekitar tubuhnya. Tetapi tentu kita ingin melihat cincin spektakuler seperti cincin Saturnus di langit. Raksasa gas ini memakainya sekitar 100 juta tahun yang lalu. Menurut salah satu teori modern, sebuah komet menabrak satelit es Saturnus dan menjatuhkannya dari orbitnya. Dan benda langit yang malang ini mencapai titik mematikan yang tidak bisa kembali, batas Ross. Itulah ketinggian di atas tanah, sebuah planet di mana gravitasinya merobek benda besar menjadi berkeping-keping. Batas Ross untuk bumi adalah 9.500 km. Jika ada sesuatu yang membuat bulan berayun begitu dekat, bulan akan hancur dan membentuk cincin. Tapi jika kita tidak ingin terkubur di bawah reruntuhannya, kita hanya punya satu pilihan. Asteroid dengan nama kode kompleks ini berdiameter lebih dari 3 km. Terkadang ia terbang begitu dekat dengan kita sehingga ia melewati antara bumi dan bulan, dan sekitar 1000 yang ada di tata surya kita dapat mendorong asteroid lebih jauh ke batas Ross. Tanggal terdekat ketika hal seperti ini secara teoritis mungkin terjadi tanggal 21 November 2022. Tapi jangan takut, tidak akan ada kiamat. Asteroid tidak akan menabrak bumi, itu hanya akan pecah
dalam perjalanannya, dan kemudian cincin lebar akan muncul di sekitar planet kita. Tapi bagaimana tepatnya mereka akan terlihat? Jelas tidak semeriah yang ada di sekitar Saturnus. Cincinnya tidak hanya jauh lebih besar, sebagian besar terbuat dari es yang dapat memantulkan cahaya. Saturnus terletak hampir 10 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, sehingga es yang menciptakan pemandangan indah ini tidak meleleh. Berbicara tentang orbit bumi, terlalu panas di atas sana. Itulah mengapa saya memilih asteroid berbatu daripada komet es sebagai fondasi cincin. Meskipun demikian, para astronom telah memperkirakan bahwa bahkan bebatuan di orbit bumi akan memantulkan cahaya sebanyak jika setiap meter persegi cincin dilengkapi dengan bola lampu 130 watt, dan itu akan terlihat sangat fantastis jika ditonton dari bawah. Ilustrator Ron Miller dan Kevin Gill mengambil foto sesungguhnya yang dibuat di seluruh dunia dan menambahkan cincin planet ke semuanya. Karena cincin seperti itu selalu berbaris tepat di sepanjang khatulistiwa sebuah planet, sebagian besar populasi global akan kagum dengan pemandangan lengkungan raksasa di langit utara dan selatan, siang dan malam. Orang yang tinggal di daerah kutub hanya akan melihat ujung lengkungan ruang angkasa. Dan jika Anda mendapati diri Anda tepat di khatulistiwa, Anda akan terpana oleh garis besar yang melintasi seluruh langit di atas kepala Anda. Hampir semua planet akan berubah menjadi satu set besar untuk membuat gambar dan video yang luar biasa. Namun setiap 6 bulan ini akan terlihat seperti Meksiko, seperti yang ditampilkan di film-film Amerika. Seolah-olah seseorang menerapkan filter oranye redup. Tapi apa hubungannya dengan cincin itu? Fenomena serupa dapat dilihat saat matahari terbenam, ketika sinar matahari melewati lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal daripada siang hari. Sinar tersebar sehingga matahari terlihat redup dan berwarna merah jingga. Sekarang bayangkan Anda tinggal di New York. Di kota ini, matahari terbit dan terbenam di sisi selatan sepanjang musim dingin, sehingga akan terus-menerus terhalang oleh cincin bumi. Setiap jam, setiap hari akan penuh dengan cahaya merah oranye yang biasanya dihasilkan oleh matahari terbenam. Hanya saja kali ini akan lebih kusam karena Anda akan terjebak dalam bayangan raksasa. Lampu jalan di New York dan kota-kota lain harus tetap menyala sepanjang musim dingin, tetapi penggunaan listrik yang berlebihan akan membuat kita sedikit khawatir. Apa konsekuensi bencana yang dapat ditimbulkan oleh cincin bumi? Karena mereka memantulkan banyak cahaya dan menghasilkan bayangan raksasa di bumi, musim dingin kita akan menjadi hampir 2 kali lebih dingin dari sebelumnya. Yang lebih buruk, beberapa wilayah dunia mungkin tidak dapat dihuni manusia hanya dalam beberapa tahun. Kepunahan massal baru tumbuhan darat dan laut akan menyebabkan tingkat oksigen atmosfer turun. Tetapi keharusan untuk selalu mengenakan pakaian ski yang hangat dan masker oksigen bukanlah hadiah terburuk yang akan dimiliki cincin indah itu untuk kita. Setiap hari gravitasi bulan akan menarik pecahan dari mereka dan mereka akan langsung turun seperti hujan meteor. Dan Anda harus melindungi kepala Anda tidak hanya dari batu tetapi juga dari satelit buatan. Ingat kata saya, kalau cincin selalu berbaris di sepanjang khatulistiwa, disitulah sebagian besar kendaraan luar angkasa kita berada, yang digunakan untuk komunikasi, navigasi, pengamatan meteorologi, dan sebagainya. Dan ketika peralatan darat membeku sepenuhnya, tidak akan ada komunikasi seluler maupun internet. Nah, NASA akan meluncurkan satelit baru untuk memulihkan komunikasi, bukan? Tidak juga. Cincin di langit bukan hanya pemandangan yang indah. Ia adalah penghalang yang tidak dapat diatasi untuk penerbangan orbit. Sebagian besar pelabuhan antariksa dibangun dekat khatulistiwa sehingga rotasi bumi akan membantu roket naik. Jadi begitu satelit baru meninggalkan atmosfer, itu akan segera dihancurkan oleh pecahan cincin. NASA harus mengganti namanya menjadi NAA karena kata space tidak lagi relevan. Pemumpungan akan berlangsung setidaknya beberapa ribu tahun sampai semua fragmen jatuh dari orbit ke permukaan bumi yang beku. Jadi, apakah Anda masih ingin melihat cincin-cincin itu di langit? Tetap saja kita melakukan yang terbaik untuk membuat mereka berbaris. Badan Antariksa Eropa
diperkirakan bahwa lebih dari setengah abad, lebih dari 170 juta keping telah jatuh dari berbagai pesawat ruang angkasa dan menumpuk di orbit bumi. Jika kita terus melakukannya dan tidak membersihkan kotorannya, kita akan melihat lingkaran sampah akhirnya muncul di sekitar planet kita.